Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas pernyataan dari seorang ustadz yang pandai bahasa Yunani dan Ibrani. Wah, ini katanya kalau saya boleh meminjam istilah Pak Ndul, ahlinya ahli, intinya inti. Anda bertanya pada ahlinya ahli, ya toh, intinya inti, dan core of the core. Jadi saya ini pilihan, ya toh, chosen hidden scientist. Saya Robin Hood of the scientist. Namun sayang kalau ustadz ini ahli memutarbalikkan kebenaran dan ahli membohongi publik. Siapakah dia kalau bukan Ustadz Kainama? Mari kita perhatikan pernyataan dari Ustadz Kainama bahwa di dalam Alkitab Yesaya 29 ayat yang ke-12, di situ ada gua Hira. Benarkah demikian? Sebelum kita membahas jauh lebih lanjut bagian ini, mari kita simak video ini. Fenitan, ya, ada Hasper, Al, Asher, Lo, Yada. Tangan, Yad, ya. Nah, itu kita pelan-pelan lagi tuh ya. Lalu ada di sebelahnya Sefer. Sefer. Leamor, Kera. Ini dia nih, 3 huruf ini. Ya. Ya, bacanya kera. Ya. Kera. Tapi karena nikutnya itu titik 2 di bawah, itu si Sueb juga belajar nikut itu, Sueb. Iya, Sueb iya. belajar nikut dia. Itu ya. Ya, jadi ini dibacanya itu seperti loncat dia. Jadi karena titik 2 di bawah itu nikut sebagai ketemu sama rush yang patah. Ini patah. Ini nikut patah ya. Dia jadi bacanya seperti loncat, jadi kera, kera. Nah, kata-kata ini ternyata kalau dihilangkan sangat kelihatan sekali karena ini artinya baca. Boleh, Ustadz boleh kasih lihat ke penonton, ininya ditutup sebentar, lalu kasih lihat saya bacanya di mana, Ustadz. Nah, ini saya baca, kemana? Sini. Nah, ya. Ini yang saya baca tadi. Ya. Ini yang saya baca tadi itu Sefer, itu ada Sefer di situ. Nah, jadi kata ini sebentar. Ini saya tunjuk ya. Mana dia Sefer? Nah, kira. Ini. Nah, ini. Kira. Ini artinya baca. Kalau ini dihilangkan, berarti ketahuan sekali. Nah, Ustadz Dondi tolong tampilkan juga yang tadi saya udah bilang Arabnya sudah, Hebrunya sudah. Ustadz Dondi punya nggak Septuagintnya? Ini tadi. Mana? Nah, Itu coba. tadi sekaligus. Oh, ada. Ada. Nih. Septuagintnya. Itu lihat, ada Hebrunya, Ya. ada Nah, Greknya. baik. Saya Nah, bacain ya. Kai, nama Ya. saya nih. Ya. Kai. Kai dote setai. Ya kan? Ya. Dote setai to biblion. Iya. To eis keiras ini nih. Nah. Ini jadi masalah ini. Kairas. Karena keiras ini artinya sebetulnya upon his hand. Kan nggak nyambung. Sedangkan ini kata keiras ini diambil dari kata kira. Dia nggak mau ikutin, dia nggak mau buang itu. Ya. Dia harus ada seperti apa ya? Oh, ada miripnya. Ya. Jadi dia ambil itu kira, tapi kalau dia masukkan kiro, maka kiro akan berarti lain. Sehingga itulah yang saya sangat sayangkan. Kenapa dia masukkan keiras di situ? Keras itu apa? Rat? Tangan apa? Unto someone's hands gitu. Someone's apa? hand, oh, oke. Apa jadi gitu loh? Iya. Tangan ya. kayak Tangan. gitu. Tangan ya. Tangan seorang
Yang Jadi tidak keras mempunyai apa namanya, yang unlearned ya. Iya, jadi sebetulnya kairos di situ tidak nyambung. Karena apa? Karena kairos ada pemaksaan Iya. untuk memasukkan kata kira itu ke dalam Septuagint. Jadi Nah, kalau kata kiro yang dari Ibrani itu kalau di-convert ke bahasa Greeknya harusnya apa? Tad? kira, Tulisannya? ki, x itu, ki, dan ro. Kiro itu adalah tanda salib Kristus, artinya Mesias, penebus, artinya Mesias, Ya, Mes. Ya. The anointed one, Ya. seseorang yang diurapi. Ini akan lebih parah kalau dia masukkan kiro di situ. Oh, begitu. Berarti Kristusnya itu bukan Yesus. Makin jauh dari Yesus. Makin Karena berantakan gini, itu ya. orang yang tidak dapat membaca itulah yang kiro. Iya, iya. Wah, ini bahaya, maka itu disebut ada kairas. Padahal tidak pernah ada itu enigma di situ. Kiro aja sebetulnya. Jadi Ustadz Ini Kainama masalahnya. curiga. Ustadz Kainama curiga bahwa kata itu bermasalah. Kairas bermasalah buat saya karena di dalam bahasa Arabnya pun kiro, ikro. Terus kata hero-nya di mana di ayat ini, Tad? Kata kiro itu jadi gini, coba ulang, agak geser ke nah geser nih, saya bacain lagi. Kai dari kai, Ustadz, maaf. Ini geser lagi. Nah, kai dote setai to biblion touto eis kairas. Jadi biblion itu kitab, gulungan kitab. Ya. Tunggu. Scriptures. Ya. Iya. Nah, scriptures ini diberikan into kiro. Kan ini jadi saya makin stres. Iya. Kenapa? Karena gulungan kitab ini, biblion ini diserahkannya di kiro. Kok di kiro? Kiro itu nama guanya, nabinya orang Islam. Nggak boleh. Saya dulu ngadat, nggak boleh ini. Ini kacau. Kenapa? Oke, jadi Gitu. sampai di sini Ustadz Kainama berpendapat bahwa kata kairas itu bermasalah ya. Kairos bermasalah. Oke. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelas apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Kainama. Namun, di situ saya melihat ada banyak kekeliruan dalam mengartikan bahasa Ibrani. Wah, katanya ahli ya. Ahlinya ahli ya. Intinya inti. Namun ada banyak kekeliruan sehingga tidak sampai makna apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Ya jelas kalau tidak dalam pengertiannya aja salah, ya pemahamannya pasti keliru kan? Oke, mari saya perhatikan sebelum jauh membahas tentang Gua Hira, saya mengajak kita untuk memperhatikan pernyataan Ustadz Kainama yang mengartikan tentang kata yada. Di situ katanya yad, yang artinya tangan. Oke, yuk kita lihat dulu video yang menyatakan demikian. Perhatikan video ini. Venit kan? Ya, ada hasfer, al, asher, lo, yada. Tangan, yad, ya. Ya, jelas ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Ustadz Kainama bahwa kata yada di sini itu artinya yad, katanya tangan. Nah, kita harus berhati-hati dalam mengartikan bahasa Ibrani. Karena ada persamaan-persamaan yang terjadi di dalam mengartikan bahasa Ibrani. Jadi jangan sampai kita salah. Mari saya akan meluruskan bagian ini. Kita akan teliti bersama-sama pada bagian ini. Di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-12, bahasa Ibrani memakai kata yada. Berbeda dengan yad. Kalau yad dalam bahasa Ibrani yang artinya tangan, itu ditranslate yod dan dalet saja. Nah, sedangkan di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12 ini ada yod, dalet, dan ada satu lagi yaitu ain. Ini artinya sudah berbeda. Bukan berarti tangan lagi, tetapi artinya mengetahui, itu yada.
Nah, jadi sangat dalam ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kalau kita memperhatikan bagian ini. Di situ dituliskan lo yada. Artinya kepada orang, maksudnya di sini kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca. Nah, apabila kitab itu diberikan kepada seorang tidak dapat membaca, dalam terjemahan Ibrani yang tidak dapat mengetahui, bukan hanya sekedar membaca, tetapi tidak mengerti, tidak mengetahui tentang kebenaran Alkitab. Nah, jadi sangat dalam ya. Ingat artinya di sini bukan tangan, tetapi mengetahui. Jadi jelas ya pada bagian ini. Yuk kita lanjut akan bahas pada bagian berikutnya, yaitu tentang pernyataan Ustadz Kainama dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12. Ada gua Hira di dalamnya. Kita simak dulu video ini. Setaito biblion touto eis keiras. Jadi biblion itu kitab, gulungan kitab. Ya. Tunggu. Scriptures. Ya. Iya. Nah, scriptures ini diberikan into kiro. Kan ini jadi saya makin stres. Iya. Kenapa? Karena gulungan kitab ini, biblion ini diserahkannya di kiro. Kok di kiro? Kiro itu nama guanya, nabinya orang Islam. Nggak boleh. Saya dulu ngadat, nggak boleh ini. Ini kacau. Kenapa? Oke, Karena jadi gitu. sampai di sini Ustadz Kainama berpendapat bahwa kata keras itu bermasalah ya. Keiras bermasalah. Oke. Ya, baik. Kalau kita perhatikan di situ ada kata kera. Itu katanya Ustadz Kainama itu adalah gua Hira. Kan? Dalam bahasa Ibrani, kalau kita translate ke dalam bahasa Yunani, menurut Ustadz Kainama itu artinya kairos. Nah, sesungguhnya kalau Ustadz Kainama jujur pada bagian ini, sebenarnya bukan translate-nya bukan kairos itu. Kairos itu artinya tangan, iya kan? Tangan itu artinya kairos. Tetapi kera di sini artinya bukan menunjukkan ke situ. Ini kata kerja. Tapi kairos dalam bahasa Yunani itu tangan yang artinya kata benda, bukan kata kerja. Nah, mari kita bahas bagian ini supaya kita lebih jelas di dalam memahami bagian ini. Dalam bahasa Ibrani, kera yang artinya baca atau membaca ini kata kerja. Nah, kalau Ustadz Kainama jujur di sini Bapak Ibu Saudara, harusnya yang ditranslate dalam Ibrani ke bahasa Yunani itu bukan kairos, karena memiliki arti yang berbeda. Nah, seharusnya kata kera dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke Yunani anak noti, yang artinya membaca. Jadi tepat. Jadi tidak ada yang keliru antara bahasa Ibrani ditranslate ke dalam bahasa Yunani. Yang keliru adalah Ustadz Kainama di dalam menafsirkan ini. Makanya ahlinya ahli, intinya inti, intinya ngibul. Itulah Ustadz Kainama. Nah, mari kita perhatikan lebih jauh. Ini dalam banget kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya. Nah, maksudnya di sini kalau kita translate dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya hampir sama. Jadi maksud Alkitab ini, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat mengetahui, tidak mempunyai pengetahuan terhadap kitab itu sendiri. Nah, baiklah. Dan ia mengatakan, baiklah baca ini. Nah, kata baca ini, inilah yang kera itu. Dan dalam bahasa Yunani, anak noti. Anak noti ya, bukan kairos. Kalau kairos itu tangan. Diberikan kepada tangan seseorang. Lebih jelas lagi dalam bahasa Yunani. Jadi jelas ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini bukan kairos seharusnya yang ditafsirkan, tetapi anak noti. Nah, ini yang harus ditafsirkan karena
dari bahasa Ibrani kera ditafsirkan ke bahasa Yunani itu anak noti. Nah, tadi dikatakan juga Ustadz Kainama gramata. Gramata itu beda lagi ya. Itu bukan membaca artinya, tetapi itu mau menunjukkan surat ini loh. Nah, jadi itu ya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Nah, kiranya melalui video ini kita nggak disesatkan ya oleh Ustadz Kainama ini. Dan kita tidak bisa dibodohin ya kan. Hanya orang lain yang mau ikut dia yang bisa dibodohin. Ya, kiranya melalui video yang saya unggah hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan kita dapat mengetahui kebenaran di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.